Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh-solehah, mari kita berdoa sebelum belajar. Allahumma gfirli dhunubi waliwalidayya walil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran akidah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pelajaran yang kemarin, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mengenal salah satu nama Allah, yaitu Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Anak-anak yang soleh-solehah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tanaman, lebih tepatnya yaitu tanaman jagung. Dan semua tanaman-tanaman kurang lebih mereka berasal dari tidak ada, kemudian menjadi ada, dan kembali lagi menjadi tidak ada. Seperti di sini contohnya tanaman jagung. Jagung berasal dari biji jagung, kemudian berkecambah, kemudian tumbuhlah tunas, kemudian semakin besar, kemudian berkembang dan berbuah lagi menjadi jagung. Setelah itu maka pohon jagung mati. Kemudian tumbuh lagi pohon-pohon jagung yang lain melalui biji jagung. Jadi ini semua tumbuhan itu berasal dari tidak ada, kemudian tumbuh menjadi tunas, dari tunas menjadi besar, dari besar berbuah, kemudian setelah berbuah mati. Jadi tidak kekal hidupnya. Begitu juga dengan hewan. Kalau kita perhatikan, ini adalah hewan ayam. Ayam berasal dari telur. Telur yang dierami oleh induknya dengan beberapa hari, kemudian menetaslah ayam kecil. Dari ayam kecil menjadi ayam besar, kemudian setelah besar maka mati. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Dan dari awalnya tidak ada, kemudian lahir dalam bentuk kecil, kemudian menjadi besar, menjadi tua, kemudian mati. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Kita sebelum terlahir ke dunia berada di dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan. Setelah 9 bulan di dalam kandungan, kita lahir ke dunia dalam keadaan yang lemah, tidak bisa apa-apa, kecil, hanya 3-4 kilo saja. Kemudian dari bayi kita tumbuh hari demi hari, akhirnya bisa duduk, merangkak, kemudian bisa jalan. Kemudian setelah bisa jalan, kita masuk TK, sekolah. Setelah sekolah TK, sekolah SD, setelah sekolah SD, SMP, kemudian SMA, sampai perguruan tinggi. Setelah itu kerja, dapat duit. Setelah kerja, pensiun, sudah usia tua. Kalau sudah tua, mulai bungkuk, mulai tulang belulang itu lemah. Akhirnya bahkan ada yang sampai tidak bisa jalan. Setelah itu baru meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, maka dia dikubur di pemakaman. Inilah perjalanan hidup manusia.
Diawali dari bayi yang lahir dari perut ibunya, kemudian berakhir dengan tua, kemudian mati dan dikuburkan di kuburan. Semua manusia seperti itu. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain, makhluk gaib, jin, dan malaikat. Mereka semua berawal dari tidak ada, kemudian ada, dan akan berakhir dengan kematian. Jadi tidak kekal. Begitu juga dengan jin, ya, tidak ada yang kekal. Jadi semua makhluk itu berawal dari tidak ada dan berakhir dengan kematian. Jadi tidak ada yang kekal hidup di dunia ini untuk makhluk. Anak-anak yang soleh-solehah, dari gambar-gambar di atas, ada beberapa pelajaran penting yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, meskipun makhluk ada juga disebut makhluk hidup, ya. Ini dalam pelajaran IPA, ya. Makhluk itu ada dua macam, ada makhluk hidup, ada makhluk tidak hidup. Makhluk hidup dengan beberapa ciri-ciri diantaranya makan, minum, bergerak, berkembang biak, dan lain sebagainya. Itu makhluk hidup. Meskipun makhluk itu ada juga yang disebut makhluk hidup, namun kehidupan makhluk tidak sama dengan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat kehidupan makhluk hidup, ya, ini semuanya berawal dari kecil atau berawal dari tidak ada, kemudian mulai ada di dunia ini dalam bentuk kecil, kemudian besar, tua, dan berakhir dengan kematian. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Hidup, tidak berawal dan juga tidak berakhir dengan kematian. Allah akan terus hidup kekal abadi. Yang kedua, kehidupan makhluk berawal dari tidak ada dan berakhir dengan kematian. Contohnya itu tadi ayam. Ayam, sebelum dia menjadi ayam, maka dia berasal dari telur. Telur yang dirami oleh induknya 21 hari, kemudian baru menetaslah menjadi ayam kecil. Dari ayam kecil tumbuh setiap hari karena makan minum sehingga menjadi dewasa. Dan ketika sudah tua ayam ini, maka dia pun juga akan mati. Begitu juga dengan manusia. Berawal dari tidak ada. Sebelum kita menginjakkan kaki kita di bumi ini, kita berada di alam kandungan. Kita berada di kandungan ibu kita selama 9 bulan. Setelah selesai 9 bulan, baru kita terlahir ke dunia dalam keadaan tidak memakai baju, kecil, ya, tidak bisa apa-apa. Kemudian hari demi hari semakin bertambah, kita semakin besar, tua, dan nanti juga akan mati, kemudian dikubur di kuburan. Kemudian yang ketiga, untuk keberlangsungan hidup, makhluk hidup membutuhkan makan, minum, tidur, dan lain-lain. Tumbuhan untuk bisa tumbuh berkembang, maka dia membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya. Begitu juga dengan hewan, untuk tetap hidup, untuk tetap berkembang, maka dia membutuhkan makanan, minuman, tidur, dan lain sebagainya. Begitu juga kita sebagai manusia. Supaya bisa tetap hidup, ya, kita harus makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Jadi, makhluk hidup itu untuk bertahan hidup membutuhkan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan makhluk saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa kita hidup sendiri-sendiri. Kita saling membutuhkan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Ya. Allah tidak membutuhkan makan dan minum untuk hidup. Allah juga tidak tidur. Ya. Itulah bedanya kehidupan makhluk dengan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh-solehah, jadi sekarang ini kita akan mempelajari tentang
salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyu. Allah huwa Al-Hayyu. Apa artinya? Artinya yaitu Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayo anak-anakku yang soleh-soleha. Ayat ini bagaimana kelanjutannya? Tentunya kalian semua sudah hafal kan? Ayat ini disebut dengan ayat kursi. Ya, ayat ini di awal dari surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, surat Al-Baqarah ayat 255 ini disebut dengan ayat kursi. Di ayat yang pertama, Allah mengatakan, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, ya, yang senantiasa hidup, kekal, abadi, selamanya hidup dan tidak akan mati. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat, tumbuhan, hewan, mereka semua akan mati. Adapun Allah akan kekal hidup selama-lamanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih." Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Ini surat Al-Furqan ayat 58. Allah mengatakan dan memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah, menggantungkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita, harap kita, cemas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah zat yang maha hidup. Allah maha hidup. Hidup kekal abadi, tidak akan mati. Hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Ini di dalam surat Al-Furqan ayat 58. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini bahwasanya Allah Al-Hayy alladzi la yamut, senantiasa hidup, tidak akan mati. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Yang dimaksud dengan al-awwalu yaitu laisa qablahu syai'. Jadi Allah yang awal, tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini al-awwal. Ya. Jadi tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak dimulai dari tidak ada. Tidak seperti makhluk, ya. Jadi Allah al-awwal. Laisa qablahu syai', yang tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, dan Allah al-akhir, laisa ba'dahu syai'. Jadi tidak ada setelah Allah sesuatu apapun, karena Allah yang paling akhir. Dan Allah la yamut, tidak akan mati. Wal zahir, ya, laisa fawqahu syai'. Tidak ada yang di atas Allah sesuatu apapun. Allah yang paling atas. Wal batin laisa dunahu syai'. Ya, Allah Maha Esa. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah juga tidak mengambil anak. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Isa adalah anak Allah dan lain sebagainya. Allah tidak beranak, Allah juga tidak beristri. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah al-awwal dan juga yang al-akhir, yang terakhir.
Kemudian anak-anak yang soleh-solehah, dari ayat-ayat yang mulia tadi bisa kita ya Al-Hayyu, maka kita harus benar-benar memahami mana Al-Hayyu, bahwasanya Allah Maha Hidup. Hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk itu berawal dari kematian dan akan berakhir dengan kematian juga. Namun Allah tidak sama seperti makhluk. Allah hidup selama-lamanya. Jadi pelajaran yang berharga dari nama Allah Al-Hayyu yang pertama yaitu Allah Maha Hidup kekal, tidak akan mati. Jadi Allah hidup kekal, tidak akan mati, selama-lamanya akan hidup. Yang kedua, Allah tidak berawalan dan juga tidak berakhiran. Berbeda dengan makhluk ya, manusia ada awalannya. Awalnya apa? Dari bayi ya, atau dari hamil dulu di dalam perut ibunya selama 9 bulan, kemudian barulah lahir ke dunia dalam keadaan bayi. Dan nanti juga berakhir dengan kematian, kemudian dimakamkan di kuburan. Begitu juga dengan tumbuhan, dengan hewan, berawalan dan juga berakhiran. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak berawalan dan juga tidak berakhiran. Yang ketiga, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Jadi Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Karena Allah Al-Awwal. Kalau nggak ada sesuatu, nggak ada makhluk pun nggak masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kehidupan makhluk. Makhluk saling membutuhkan. Ya. Begitu juga manusia membutuhkan makanan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewanan. Begitu juga dengan hewan. Untuk bisa bertahan hidup dia membutuhkan makhluk yang lain. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan ikan, ada yang makan biji-bijian dan lain sebagainya. Jadi makhluk untuk hidup mereka membutuhkan bantuan dari makhluk yang lain. Tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Ya. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Kemudian yang keempat, Allah selama-lamanya mengurus makhluk. Ini dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang senantiasa tegak mengurus segala makhluknya. Selama-lamanya Allah akan mengurus. Jadi yang memberi rizki, ya kan, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengurus kehidupan manusia, Allah yang mengurus kehidupan binatang, Allah yang mengurus kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan Allah yang mengurus semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, Allah yang mengaturnya. Jadi Allah selama-lamanya akan mengurus makhluk. Kalau sudah seperti ini, maka yang kelima ini yang terpenting. Hanya Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Karena Allah Maha Hidup. Allah mengatur segala-galanya dari urusan makhluk. Sehingga Allah lah hanya satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Misalnya berdoa kepada selain Allah itu gimana? Ya berdoa kepada orang soleh yang sudah mati misalnya. Maka ini dilarang. Ya, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkurban, kita bernazar, ya, sholat kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena Allah Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Ya, zat yang maha hidup. Jadi ini yang terpenting. Jadi hanya Allah satu-satunya Rabb yang berhak disembah. Kenapa? Karena Allah Al-Hayyu, zat yang maha hidup, Rabb yang maha hidup. Ada pun Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Ya, ada manusia yang menyembah, misalnya malaikat. Ya, malaikat akan mati. Ada manusia yang menyembah bulan bintang. Ya, bulan bintang pun juga akan punah ketika datang hari kiamat. Ada orang yang menyembah orang soleh. Dan ini lebih parah, orang soleh sudah meninggal, masih disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita hanya kepada Allah satu-satunya Rabb yang berhak
yang layak untuk disembah, untuk diibadahi, untuk dimintai pertolongan, untuk dicintai, untuk ditakuti, dan untuk segala amal ibadah kita hendaknya kita tujukan, kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah makna dari Al-Hayyu. Dan Al-Hayyu salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam nama Al-Hayyu terkandung sifat Al-Haya, yaitu hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup, hidup yang kekal abadi, hidup selama-lamanya. Dan kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk, seperti apa yang sudah Ustaz jelaskan di depan tadi. Jadi sekian dulu materi akidah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz ini bisa dipahami dengan baik, sehingga benar-benar memberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk tugas anak-anak yang soleh-soleha, tugasnya yaitu tuliskan 5 pelajaran berharga dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyu. Jadi tuliskan 5 pelajaran berharga, kemudian difoto kalau sudah selesai dan dikirimkan ke Ustaz. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.